Teodolit adalah instrumen atau alat yang dirancang untuk menentukan tinggi tanah. Pengukuran sudut yaitu sudut mendatar yang dinamakan dengan sudut horizontal dan sudut tegak yang dinamakan dengan sudut vertikal, di mana sudut-sudut tersebut berperan dalam penentuan jarak mendatar dan jarak tegak di antara dua buah titik lapangan. Sudut yang dibaca bisa sampai pada satuan sekon atau detik. Teodolit merupakan alat ukur tanah yang universal. Selain digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan sudut vertikal, teodolit juga dapat digunakan untuk mengukur jarak secara optis, membuat garis lurus, dan sifat datar. Adapun beberapa fungsi dari teodolit ialah yang pertama, melakukan pengukuran poligon, yang kedua, pengamatan situasi, yang ketiga, pengamatan matahari, yang keempat, menemukan sudut siku-siku fondasi, dan yang kelima, mengukur ketinggian bangunan bertingkat. Fungsi bagian-bagian teodolit. Handle berfungsi sebagai pegangan ketika pesawat diangkat dari kotak alat. Teropong berfungsi untuk membidik objek pengukuran pada pengukuran poligon maupun situasi. Silet baterai compartment berfungsi sebagai penutup tempat baterai sebagai daya untuk menyalakan LCD pembacaan. Visir berfungsi untuk alat bantu bidikan kasar untuk mempercepat bidikan objek. Sekrup A, B, C berfungsi untuk mengatur nivou kotak maupun nivou tabung agar sumbu satu vertikal. Nivou tabung berfungsi untuk mengetahui apakah pesawat sudah benar-benar datar. Nivou kotak berfungsi untuk mengetahui posisi pesawat apakah benar-benar datar, sumbu satu vertikal. LCD pembacaan berfungsi sebagai monitor untuk pembacaan hasil pengukuran. Tombol pengaturan berfungsi untuk mengatur pengoperasian pesawat. Lensa objektif berfungsi untuk menangkap objek atau benda yang diamati. Base plate berfungsi sebagai dudukan pesawat pada statif. Sekrup penggerak halus horizontal berfungsi menempatkan bacaan benang pada objek secara halus. Sekrup pengunci horizontal berfungsi mengunci perputaran teropong arah horizontal secara halus. Centering optik berfungsi untuk mengecek kedudukan pesawat agar berada tepat di atas patok. Sekrup catering optik berfungsi untuk memperjelas tampilan benda yang ditangkap oleh optical plummet teleskop. Dalam mengoperasikan teodolit, terdapat berbagai tombol dan tampilan LCD yang memiliki beragam fungsi. Untuk tombol sendiri terdiri atas 11 bagian. Tombol power switch berfungsi untuk mengaktifkan teodolit. Tombol RL atau Selection for Horizontal Right or Left Measurement berfungsi mengukur sudut horizontal kanan atau kiri. Tombol V% berfungsi menunjukkan sudut vertikal. Tombol Hold berfungsi menahan sudut horizontal yang terbaca. Tombol Null Set berfungsi mengatur sudut horizontal pada 0 derajat. Tombol Function berfungsi untuk memilih fungsi. Tombol REP berfungsi mengulang pengukuran sudut. Tombol Kecerahan untuk mengatur tingkat cahaya layar LCD. Tombol panah ke kiri atau Moving the Blinking Digit to the Left berfungsi mengubah tombol RL ke kiri. Tombol panah ke kanan atau Moving the Blinking Digit to the Right berfungsi mengubah tombol RL ke kanan. Tombol panah ke atas atau Increment the Blinking Numeral berfungsi mengubah tanda perubahan tombol fungsi. Adapun alat pelengkap atau alat bantu teodolit ada dua, yaitu tripod dan rambu ukur. Tripod berfungsi sebagai tempat dudukan alat dan menstabilkan alat, sedangkan rambu ukur berfungsi sebagai alat untuk menginformasikan besar beda tinggi dalam pengukuran. Cara penggunaan teodolit. Adapun pengaturan teodolit, yaitu yang pertama,
Tentukan titik pengamatan. Kedua, tentukan benchmark. 3. Pasang tripod di tempat datar. Samakan ketinggian ketiga kakinya, yaitu dengan memperpanjang kaki tripod sehingga teodolit akan berada pada tingkat yang nyaman untuk Anda gunakan. Sejauh mungkin, kebanyakan tripod teodolit akan memiliki mekanisme yang akan mengunci mereka ketika mereka mencapai pemisahan dan ekstensi maksimum, dan kemudian tempelkan ujung kaki ke tanah. 4. Lihat pembidik di tengah tripod. Pusatkan benchmark tepat di titik bidik. Sesuaikan 3 sekrup pengatur di dasar teodolit sehingga rata. Tingkat sekrup yang dipasang pada teodolit akan memberi Anda gambaran bidang yang sejajar. 5. Ambil teodolit di dalam box dengan posisi yang benar. 6. Letakkan di atas tripod dengan menghadap ke utara, yaitu buka tutup lensa di sisi teodolit dan lihat melalui lensa mata kecil. Anda akan melihat 3 skala, yaitu penyesuaian horizontal, vertikal, dan halus. Gunakan tombol penyesuaian di bagian atas teodolit untuk menyesuaikan tanda dengan 0 menit dan 0 detik dari busur. 7. Kunci bagian bawah teodolit dengan sekrup pengunci. 8. Cek posisi benchmark pada lubang pembidik hingga posisi pas. 9. Atur gelombang nivoo agar tepat di tengah dengan memutar 3 roda pengatur hingga pas. Sejajarkan titik putih dan merah di badan teodolit. Kemudian kunci dengan pengunci roda bunyi. 8. Atur gelombang nivoo tepat di tengah dengan pengatur horizontal. 11. Buka semua kunci. 12. Atur gelombang nivoo agar tepat di tengah dengan pengatur vertikal, kemudian kunci. 13. Atur pencahayaan. 14. Kalibrasi teodolit menit detik, 0 menit dan 0 detik dengan mikrometer vertikal 90 dan pengunci vertikal horizontal 0 pada pengunci horizontal. 15. Keluarkan penggaris. 16. Teodolit siap digunakan. Dan yang terakhir, setelah digunakan, simpan penggaris, lepaskan semua kunci, letakkan teodolit pada boxnya dengan posisi yang benar, dan bereskan tripod. Pengukuran teodolit terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ialah buka kunci penjepit horizontal atas dan putar teodolit hingga panah di tempat yang kasar berbaris dengan titik yang Anda ingin ukur. Lalu kunci klem. Gunakan adjuster horizontal atas untuk menyelaraskan objek antara 2 lampu vertikal dalam penglihatan. Yang kedua ialah lihatlah melalui lensa mata kecil dan gunakan tombol penyesuaian halus untuk mendapatkan garis horizontal tepat dengan objek Anda. Bagian ketiga, buka kunci penjepit vertikal dan lihat melalui penglihatan sambil memindahkan teodolit naik maupun turun untuk menentukan titik yang tepat secara vertikal pada objek Anda yang ingin Anda ukur. Kunci klem dan gunakan tombol penyesuaian vertikal halus untuk mendapatkan perbaikan tepat pada titik yang Anda pilih. Yang keempat ialah lihatlah melalui EYE place kecil dan baca derajat, menit, dan detik dari skala vertikal dan skala penyesuaian halus seperti yang Anda lakukan untuk skala horizontal. Jika objek Anda tinggi, Anda harus melakukan penyesuaian horizontal kasar terlebih dahulu. Lalu lakukan pengukuran vertikal, kemudian sesuaikan untuk pengukuran horizontal akhir. Langkah kelima ialah kedua koordinat ini memberikan sudut yang tepat antara referensi Anda dan titik minat Anda. Tetapi Anda juga dapat mengukur sudut antara 2 titik dengan membandingkan 2 pengukuran mereka, atau dengan menetapkan titik pertama sebagai suatu referensi.